Selamat pagi adik-adik, puji Tuhan pagi ini kita bisa berkumpul kembali di ibadah minggu pagi ini, khususnya sekolah minggu. Kami yakin percaya setiap apa yang kita inginkan Tuhan pasti menolong kita semua. Mari kita angkat pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu di sepanjang hidupku, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang
sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa adik-adik. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun live streaming Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan selalu melingkupi kami semua. Kami juga berdoa untuk semua guru-guru yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji ditinggikan. Kami serahkan semua ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipuji ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, kita tidak terasa, kita sudah masuk di bulan Desember, di minggu yang pertama. Mungkin adik-adik merasa bahwa sebentar lagi ada Natal, tapi kita yakin dan percaya Tuhan masih melingkupi kita semua. Kita angkat pujian yang berkata, ada satu sobat yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Puji Tuhan, kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak lipat tangan, tutup mata. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati guru kami yang sudah memimpin pujian, yang singer Engkau pakai lebih hari lebih heran. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan urapi kami semua. Berikan kami sikap hati yang baik untuk menerima firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ayo, siap mendengarkan firman Tuhan ya? Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini Tante beri judul Membangun Orang Lain. Ya, yang Tante ambil dari kitab Nehemia. Nehemia itu di Perjanjian Lama. Nehemia 1 sampai 2. Yuk, coba anak-anak ini perhatikan pada gambar ya. Ada suatu kondisi atau situasi. Coba lihat, di situ ada gambar rumah yang roboh, lalu ada gedung ya atau tembok yang runtuh. Kalau kalian melihat situasi atau kondisi seperti ini, bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan? Ayo coba. Pasti sedih ya. Nah, ya, seperti yang dialami oleh Nehemia. Ya. Siapakah Nehemia itu? Ya. Nehemia ini adalah seorang pelayan raja. Ya. Dia tugasnya adalah menyediakan minuman atau anggur untuk raja. Ya. Dia yang memastikan
apakah minuman ini baik atau tidak, ya. Nehemia ini tugasnya mencicipi. Sebelum diberikan kepada raja, dia harus mencicipi anggur itu. Apakah anggur itu baik untuk raja, ya. Nehemia tinggal di sebuah istana. Nah, pada suatu hari Nehemia dikunjungi oleh saudaranya. Ya, ini saudara Nehemia datang mengunjungi Nehemia. Nehemia menyambut dengan baik. Lalu Nehemia bertanya kepada saudara-saudaranya ini, bagaimana keadaan saudara-saudaraku yang ada di Yerusalem? Saudara-saudaranya menjawab, keadaan saudara-saudaramu di Yerusalem sedang sangat parah. Tembok-tembok di Yerusalem sedang runtuh karena musuh. Ya. Mendengar berita itu, Nehemia menjadi sangat sedih. Ya, dia menangis. Lalu Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan. Dia berdoa semalam-malaman, bahkan siang malam Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Lalu keesokan harinya, ketika Nehemia menjalankan tugasnya untuk memberikan minuman anggur kepada raja, ya, raja mengamati Nehemia. Raja melihat muka Nehemia yang kelihatan muram. Lalu raja bertanya kepada Nehemia, mengapa mukamu muram? Nehemia pun menjawab, ya, tadi Nehemia menjawab, ampun Tuan, ya, ampun Raja, kota tempat aku berasal sedang runtuh, tembok-temboknya sedang roboh, ya. Lalu raja pun menjawab, kata raja, apa yang kau inginkan? Ya. Sebelum menjawab, Nehemia kembali berdoa dalam hatinya. Ya. Lalu Nehemia menjawab, jika raja berkenan, izinkan hamba pergi ke Yerusalem supaya membangun kembali tembok-tembok yang runtuh itu. Ya. Karena pertolongan Allah, akhirnya raja mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Kata raja, pergilah dan bantulah bangsamu membangun kembali tembok kota itu. Kembalilah lagi jika sudah selesai. Ya, Nehemia akhirnya dia pergi ke kota tempat dia berasal. Nehemia bersyukur kepada Allah karena telah menjawab doanya. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan pagi hari ini, cerita firman Tuhan tentang Nehemia, pesan yang bisa kita ambil contoh ya. Di sini ya, Nehemia yang selalu berdoa. Kalau kalian menghadapi sesuatu masalah ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, satu hal yang bisa kita lakukan yaitu berdoa. Seperti Nehemia. Ya, berdoa meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan menolong. Ya, amin. Nah, sekarang ayat masnya apa? Yuk kita lihat ya. Ayat masnya ada di Yakobus. Kita lihat di Yakobus 5 ayat 16b. Ayo kita baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 16b. 3, 2, 1. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yuk sekali lagi dengan semangat kita mau baca ayat emas kita pagi hari ini. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Nah, inilah firman Tuhan pagi hari ini anak-anak. Ya, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, satu hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, jamah hati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh mengingat firman-Mu untuk senantiasa berdoa, mengandalkan Engkau Tuhan Yesus dalam segala hal. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah tempat kami berharap dan adalah tempat pertolongan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya.